Ken Sagopi, seri 100, Basudewa Krishna Seruling Penggembala. Udawa, Kokrasana dan Narayana pulang bersama-sama sambil menggiring sapi-sapi gembalaannya. Masih dengan seruling yang dilantunkan oleh Narayana. Sambil berjalan mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Kakang Kokrasana akan berguru kemana? Pertanyaan Narayana. Agak jauh dari sini, harus melewati hutan belantara di lereng Gunung Argosoko, jawab Kokrasana. Aku juga akan berguru kepada seorang bagawan. Beliau pernah menemuiku. Beliau seorang bagawan yang arif dan bijak. Aku sangat senang, jawab Narayana. Siapakah beliau itu? Pertanyaan Kokrasana. Beliau mengaku bernama Bagawan Padmanaba, jawab Narayana. Aduh, aku dewe neng omah, nggak ada seruling, nanti sapinya bingung, keluh Udawa. Jangan khawatir, Kakang. Nanti aku ajari melantunkan seruling yang sudah dihafal oleh sapi-sapi kita, hibur Narayana. Oh iya, Kakang. Kepergian kami jangan kau ceritakan kepada siapapun. Jangan sampai ada yang tahu tempat kami. Jika ada yang menanyakan, katakan baru pulang ke Mandura, pinta Narayana. Ketika Larasati melihat mereka bertiga, Udawa, Kokrasana, dan Narayana, segera berlari menjemputnya sambil berteriak kegirangan. Kakang, di rumah banyak tamu. Aku punya teman Roro Ireng namanya. Mereka tersenyum melihat tingkah Larasati. Mereka segera bergegas ingin menemui adiknya yang memang mereka tunggu-tunggu. Raden Haryo Praburukmo dan Raden Ugrasena terharu melihat keponakan-keponakan mereka bertemu dan terlihat mereka sangat bergembira. Namun juga prihatin, kenapa harus diungsikan. Mereka juga sudah mendengar tentang perbuatan-perbuatan Narayana yang membuat kagum banyak orang. Mereka berbangga namun juga khawatir. Karena dengan demikian akan mudah diketahui oleh Telik Sandi dari Kadipaten Sengkopuro. Terlebih kulit Kokrasana dan Narayana sangat mudah dikenali oleh siapapun. Malam itu, ketika Udawa, Kokrasana, Narayana, Larasati, dan Roro Ireng sedang bersenda gurau di pendopo dengan liangnya, Kionto Gupo yang telah kembali sedang berbincang dengan sungguh-sungguh di ruangan lain bersama Raden Haryo Praburukmo, Raden Ugrasena, dan Ken Sagopi. Kionto Gupo, Nisa Gopi, hati-hati dengan anak-anak yang dititipkan oleh Kang Mas Prabu Basudewa. Ingat, jangan sampai diketahui oleh orang-orangnya Kongso Dewo. Itu sangat berbahaya. Peringatan Raden Haryo Praburukmo. Baik Raden, jawab Kionto Gopo singkat. Lain daripada itu, aku akan mengatakan hal yang sangat penting, terutama bagi Ken Sagopi. Lanjut Raden Haryo Praburukmo. Ken Sagopi beringsut setapak, berdebar menunggu apa yang akan dikatakan oleh Raden Haryo Praburukmo, suaminya itu. Ketahuilah, aku sekarang telah diangkat menjadi Prabu Anom di Kadipaten Kumbino, yang menjadi semakin jauh dari Widoro Kandang. Ia berhenti sejenak, sedangkan Ken Sagopi berbangga, namun juga berdebar-debar. Kumbino sebuah negeri yang sedang berkembang, memerlukan banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang tidak bisa aku abaikan. Raden Haryo Praburukmo menarik nafas panjang, kemudian katanya,
Aku akan sulit mencari waktu untuk selalu berkunjung ke Widro Kadang ini. Kata-kata Raden Haryo Praburukmo mulai tersendat. Kyonto Gopo dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sedangkan Ken Sagopi semakin gelisah. Demikian juga Raden Ugrasena berdebar-debar, justru karena ia tahu arah pembicaraan dari kakaknya itu bersambung. Harus bisa membedakan antara tugas negara dengan kepentingannya sendiri.